Perkenalkan, nama saya Ridwan Raffi, NPM 181051009. Saya berasal dari kelas A. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai ujian tengah semester saya dengan mata kuliah pemrosesan data terdistribusi. Yang pertama, jadi nomor 1 ada 2 ya, A dan B. Yang A, sebut dan jelaskan minimal masing-masing 3 kelebihan dan kekurangan centralized data center dan distributed data center. Dan 1B, sebut dan jelaskan jenis-jenis virtualization dalam data center. Nah, ini kelebihan untuk nomor 1A, centralized data center. Proses update data dan juga informasi di dalam basis data akan menjadi lebih cepat dan dapat mencegah terjadinya miskomunikasi. Pengecekan dan juga pengawasan terhadap implementasi sistem basis data akan menjadi lebih mudah. Tidak membutuhkan biaya operasional tinggi untuk membangun sebuah dedicated service tambahan. Bisa juga diimplementasikan pada startup dan juga perusahaan atau institusi kecil dengan biaya yang minim. Maintenance lebih mudah dilakukan karena basis data hanya berlokasi pada satu tempat saja. Kelebihan dari distributed data center. Akses informasi menjadi lebih cepat, terutama ketika terjadi lalu lintas data yang padat. Informasi dan juga data sifatnya lokal akan lebih mudah diakses, tidak bergantung pada server basis data pusat. Server atau database pusat dapat bekerja lebih efisien. Nah, kekurangannya dari centralized data center, perbaikan pada server bisa saja menyebabkan fitur-fitur server menjadi terkendala, membutuhkan komputer server dengan kapasitas yang sangat canggih, terutama bagi perusahaan atau instansi yang memiliki lalu lintas data yang padat. Kapasitas hard disk yang besar, apabila server mengalami gangguan, maka seluruh aktivitas akan mengalami gangguan. Kekurangan distributed data center hanya cocok digunakan pada perusahaan yang sangat besar dan memiliki kebutuhan data yang tinggi, seperti perbankan. Biaya implementasi yang tinggi, biaya operasional seperti listrik dan juga maintenance jaringan yang cukup tinggi. Nah, untuk yang 1B, yaitu jenis-jenis virtualization. Yang pertama ada application system virtualization, adalah teknologi virtualisasi yang menerapkan teknik memvirtualkan sebuah aplikasi di sebuah sistem operasi. Jika ingin mengetahui contoh penerapan teknologi satu ini, Anda dapat mencari di Play Store dengan kata kunci cloning app. Maka, Anda akan menemukan banyak aplikasi yang berfungsi untuk melakukan virtualisasi aplikasi, di mana Anda dapat melakukan cloning dari suatu aplikasi. Seperti ini contohnya, ini ada Windows Vista, Windows XP bisa masuk ke sebuah Windows 7 ya. Jadi dua Windows ini masuk ke satu sistem Windows. Selanjutnya yaitu operasi sistem virtualization. Sistem operasi virtual banyak digunakan oleh pengguna Indonesia oleh kalangan pelajar. Biasanya mereka menggunakan virtualisasi sistem operasi untuk alat belajar dalam menggunakan suatu materi baru. Sehingga jika terjadi kerusakan pada sebuah pembelajaran, maka yang rusak adalah sistem virtualnya, bukan sistem yang asli di sebuah komputer. Seperti ini contohnya. Terus ada manajemen virtualization. Dengan menggunakan teknologi manajemen virtual akan memudahkan Anda terutama yang bekerja sebagai project leader dalam merencanakan berbagai macam proyek untuk menggambarkan rencana dan proses kerja ke depannya. Sehingga Anda dapat mengetahui apa saja yang perlu disiapkan sebelum menjalankan proyek yang sebenarnya. Lanjut, network virtualization. Untuk network virtualisasi biasanya banyak digunakan oleh para teknisi jaringan internet. Teknologi ini digunakan untuk merancang konfigurasi dari sebuah rancangan jaringan internet. Sehingga ketika rancangan akan diterapkan, teknisi tinggal menyalin rancangan dari virtual ke teknologi jaringan yang nyata. Selanjutnya, storage virtualization. Virtual storage sebenarnya sama dengan storage cloud, di mana pengguna dapat memanfaatkan penyimpanan virtual untuk menyimpan berbagai macam file layaknya menyimpan di sebuah flash disk. Namun, storage virtual ini membuat Anda seperti membawa perangkat penyimpanan kemampuan Anda pergi, sehingga Anda dapat mengakses data file Anda dari manapun dan kapanpun.
Yang terakhir, Service Virtualization, sebuah teknologi yang sudah banyak digunakan oleh sistem informasi yang dibuat oleh para pengembang aplikasi. Dengan menggunakan layanan virtual akan mengurangi jumlah karyawan dan mengoptimalkan pelayanan kepada pelanggan. Dengan menggunakan layanan virtual juga akan menghilangkan kesalahan yang biasanya banyak terjadi ketika dilakukan oleh manusia. Baik, tadi itu untuk nomor 1, kita lanjut ke nomor 2, ya juga terbagi atas 2 soal anaknya. Yang 2A, sebut dan jelaskan minimal masing-masing 3 perbedaan dan persamaan arsitektur client atau server dan peer-to-peer. Dan yang 2B, apa yang dimaksud dengan komunikasi data asinkronus dan sinkronus? Baik, kita langsung masuk ke jawabannya. Nah, yang pertama perbedaannya. Peer-to-peer tidak membutuhkan server, karena setiap komputer sudah berlaku seperti server maupun host security terpusat. Terbatas untuk 10 komputer atau kurang, tidak membutuhkan sistem operasi berbasis server, lebih mudah dan lebih murah pembuatannya serta perawatannya. Sedangkan untuk client atau server, membutuhkan server sebagai pusat dari jaringan, maksimal komputer dari dalam jaringannya tergantung settingan jaringan, membutuhkan sistem operasi berbasis server, mahal dan harus mendapatkan perhatian yang lebih dalam pembuatan serta perawatannya. Nah, untuk persamaan peer-to-peer client atau server, sekumpulan komputer yang saling terkoneksi dengan media transmisi yang tidak terlalu jauh berbeda, sama-sama memindahkan file. Kita lanjut ke jawaban yang 2B, yaitu komunikasi data asinkronus dan sinkronus. Nah, untuk yang asinkronus itu komunikasi online tidak langsung, mediasi komputer dan layanan dari dalam terlaksanakannya komunikasi yang dilakukan secara tunda, dengan menggunakan media seperti email, forum, dan membaca dan menulis dokumen online melalui www atau World Wide Web. Selanjutnya, proses komunikasi data yang tidak terikat dengan waktu tetap. Proses transformasi data kecepatannya cukup relatif dan tidak tetap. Contohnya ada modem, mesin fax, TCP atau IP, mail, bulletin board, dan lain-lain. Nah, untuk yang komunikasi data sinkronus, komunikasi online langsung. Mediasi komputer dan layanan daring dalam terlaksanakannya komunikasi yang dilakukan secara langsung, dengan menggunakan media seperti video call dan chat. Proses pengirim dan penerima diatur sedemikian rupa, sehingga memiliki pengaturan yang sama, sehingga dapat diterima dan dikirim dengan baik. Contohnya adalah chatting dan video call via aplikasi. Baiklah, kita lanjut ke nomor 3. Ini juga ada 2 soal. Jadi untuk yang 3A, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis topologi jaringan dalam distributed data process. Dan untuk yang 3B, jelaskan dan gambarkan cara kerja modem dalam komunikasi data. Nah, ini ada jenis topologi sesuai soalnya tadi. Topologi ya. Nah, yang pertama topologi bus. Topologi bus merupakan topologi di mana semua perangkat keras terhubung melalui kabel tunggal yang kedua ujungnya tidak tertutup, dan masing-masing ujungnya menggunakan sebuah perangkat terminator. Jika alamat perangkat sesuai dengan alamat pada informasi yang dikirim, maka informasi akan diterima dan diproses. Jika tidak, maka informasi akan diabaikan. Karakteristiknya yaitu not dihubungkan secara serial pada kabel, dan di kedua ujung kabel ditutup dengan terminator. Sangat mudah atau sederhana dalam instalasi karena hanya menghubungkan antara simpul saja. Harganya murah untuk didapatkan karena hanya membutuhkan kabel dan konektor saja. Kelebihannya, jumlah not tidak dibatasi, tidak seperti hub yang dibatasi dengan jumlah port, contoh 16 port untuk 16 not. Lebih mudah dan murah jika ingin menambah atau mengurangi jumlah not karena yang dibutuhkan hanya kabel dan konektor saja. Kekurangannya, jika lalu lintas data berkapasitas besar, maka dapat mengakibatkan kemacetan. Diperlukan repeater untuk menguatkan sinyal pada pemasangan jarak jauh. Jika salah satu node-nya rusak, maka jaringannya tidak dapat berkomunikasi. Yang selanjutnya itu topologi ring. Topologi ring merupakan topologi di mana setiap perangkat dihubungkan sehingga berbentuk lingkaran. Setiap informasi yang diperoleh akan diperiksa alamatnya oleh perangkat. Jika sesuai, maka informasi akan diproses, sedangkan jika tidak, maka informasi diabaikan.
Karakteristiknya, node-node dihubungkan secara serial di sepanjang kabel dengan membentuk jaringan seperti lingkaran. Paket-paket data dapat mengalir dalam satu arah, ke kiri atau ke kanan, sehingga collision dapat dihindarkan. Problem yang dihadapi sama dengan topologi bus, yaitu jika salah satu node rusak, maka seluruh node tidak bisa berkomunikasi dalam jaringan tersebut. Kelebihan, kecepatan pengiriman tinggi karena dapat melayani data dari kiri atau kanan dari server. Dapat melayani trafik yang padat, tidak diperlukan host, relatif murah, waktu yang diperlukan untuk pengaksesan data optimal. Kekurangan, perubahan jumlah perangkat sulit, penambahan terminal atau node menjadi lebih sulit bila pot sudah habis. Jika salah satu terminal mengalami kerusakan, maka semua terminal pada jaringan tidak dapat digunakan. Harus memiliki kemampuan untuk mendeteksi kesalahan untuk kemudian diisolasi. Terlanjut. Nah, ini ada topologi tree. Topologi tree merupakan generalisasi dari topologi bus. Media transmisi berupa kabel yang bercabang tanpa loop tertutup. Topologi tree selalu dimulai pada titik yang disebut head end. Satu atau beberapa kabel berasal dari head end. Karakteristiknya dimulai dari satu titik yang disebut head end. Dari head end beberapa kabel ditarik menjadi cabang. Pada setiap cabang terhubung beberapa terminal dalam bentuk bus atau dicabang lagi hingga menjadi rumit. Kelebihannya, seperti topologi star, perangkat terhubung pada pusat pengendali atau hub. Tetapi hub dibagi menjadi dua, yaitu central hub dan secondary hub. Topologi tree ini memiliki keunggulan lebih mampu menjangkau jarak yang lebih jauh dengan mengaktifkan fungsi repeater yang dimiliki oleh hub. Kekurangannya, karena data yang dikirim diterima oleh semua perangkat, diperlukan mekanisme untuk mengidentifikasi perangkat yang ingin dituju. Selanjutnya, diperlukan mekanisme transmisi data untuk menghindari overlapping sinyal jika dua perangkat mengirim data secara bersamaan. Selanjutnya yaitu topologi star. Pada topologi star, terdapat perangkat pengendali yang berfungsi sebagai pengatur dan pengendali komunikasi data. Sedangkan perangkat lain terhubung dengan perangkat pengendali sehingga pengiriman data akan melalui perangkat pengendali. Karakteristiknya, setiap node berkomunikasi langsung dengan konsentrator hub. Sangat mudah dikembangkan sebab setiap node hanya terhubung secara langsung ke konsentrator. Jika salah satu Ethernet card rusak atau salah satu kabel pada terminal putus, maka keseluruhan jaringan masih tetap bisa berkomunikasi atau tidak terjadi down pada jaringan keseluruhan tersebut. Kelebihan, jika terjadi penambahan atau pengurangan terminal, tidak mengganggu operasi yang sedang berlangsung. Jika salah satu terminal rusak, maka terminal lainnya tidak mengalami gangguan. Arus lalu lintas informasi data lebih optimal. Untuk kekurangan, jumlah terminal terbatas tergantung dari port yang ada pada hub. Lalu lintas data yang padat dapat menyebabkan jaringan bekerja lebih lambat. Yang terakhir ada topologi mesh. Jenis topologi yang merupakan dari berbagai jenis topologi yang lain disesuaikan dengan kebutuhan. Biasanya digunakan pada jaringan yang tidak memiliki terlalu banyak node di dalamnya, dikarenakan setiap perangkat dihubungkan dengan perangkat lainnya. Karakteristik, topologi mesh memiliki hubungan yang berlebihan antara peralatan-peralatan yang ada. Susunannya, pada setiap peralatan yang ada dalam jaringan saling terhubung satu sama lain. Jika jumlah peralatan yang terhubung sangat banyak, tentunya ini akan sangat sulit sekali untuk dikendalikan dibandingkan hanya sedikit peralatan saja yang terhubung. Kelebihan, keuntungan utama dari penggunaan topologi mesh adalah fault tolerance. Terjaminnya kapasitas channel komunikasi karena memiliki hubungan yang berlebih. Yang terakhir, memiliki respon cepat. Untuk kekurangan, biayanya mahal, sulitnya pada saat melakukan instalasi dan melakukan konfigurasi ulang saat jumlah komputer dan peralatan-peralatan yang terhubung semakin meningkat jumlahnya. Nah, ini jawaban untuk nomor 3. Bagaimana cara kerja modem? Dalam penggunaannya, modem bertugas merubah data dalam bentuk analog dan digital. Saat komputer disambung ke kabel telepon untuk kemudian digunakan berinternet, jika komputer kita akan mengupload atau mengirim data, maka informasi atau data dari komputer dalam bentuk digital akan diubah oleh modem menjadi bentuk analog untuk dikirim melalui kabel telepon atau media lainnya. Saat data atau informasi analog tadi sampai ke komputer tujuan, maka modem yang ada pada komputer tujuan akan mengubah kembali bentuk data tersebut.
video analog ya, menjadi bentuk digital sehingga bisa diproses oleh komputer tujuan tadi. Begitu pula saat kita mendownload data atau file, data tersebut merupakan data analog saat berada pada kabel telepon. Namun, saat memasuk ke komputer kita, modem akan seketika mengubahnya menjadi bentuk digital agar bisa ditampilkan. Hal inilah yang memungkinkan komputer-komputer internet di berbagai belahan dunia bisa berinteraksi satu sama lain. Nah, ini adalah gambar kerja modem yang sudah saya jelaskan dari sebelumnya. Dari data ini diubah dari data digital bisa diubah ke sinyal analog suara dari telepon nih. Begitupun sebaliknya dari telepon ini bisa diubah dari sinyal suara ke sinyal digital. Oke, kita lanjut ke soal terakhir, itu ada 3, ada 4A, 4B, dan 4C. Untuk 4A, apakah peranan keamanan data dalam pemrosesan data terdistribusi? 4B, apakah yang dimaksud dengan enkripsi, private key, dan public key? C. 4C, berikan ilustrasi menggunakan enkripsi data pada pengiriman pesan. Peranan keamanan data dalam PDT atau pemrosesan data terdistribusi. Autentikasi berhubungan dengan metode untuk menyatakan bahwa informasi betul-betul asli, orang yang mengakses atau memberikan informasi adalah betul-betul orang yang dimaksud, atau server yang kita hubungi adalah betul-betul server yang asli. Access control, aspek ini berhubungan dengan cara pengaturan akses kepada informasi. Dalam interaksi sederhana klien server membatasi akses ke sumber daya. Non-repudiation, aspek ini menjaga agar seorang tidak dapat menyangkal telah melakukan sebuah transaksi. Itu jawaban untuk yang 4A. Kita lanjut ke 4B, itu perbedaan enkripsi, private key, dan public key. Enkripsi adalah proses mengamankan suatu informasi dengan membuat informasi tersebut tidak dapat dibaca tanpa bantuan pengetahuan khusus. Enkripsi dapat digunakan untuk tujuan keamanan, tetapi teknik lain masih diperlukan untuk membuat komunikasi yang aman, terutama untuk memastikan integritas atau autentikasi dari sebuah pesan. Private key adalah kunci rahasia yang digunakan untuk mendekripsi pesan. Dalam metode tradisional, private key hanya dibagikan dalam komunikator untuk mengaktifkan enkripsi dan deskripsi pesan. Namun, jika kunci tersebut hilang, sistem akan menjadi batal. Public key. Enkripsi kunci publik atau kriptografi kunci publik adalah metode mengenkripsi data dengan dua kunci berbeda dan membuat salah satu kunci publik tersedia bagi siapa saja untuk digunakan. Kunci lainnya dikenal sebagai kunci pribadi. Nah, ini untuk soal terakhir, ilustrasi enkripsi data. Nah, ini ada gambar pesan WA yang aplikasi chattingan yang setiap hari kita gunakan pastinya. Nah, sebagai ilustrasi, pengirim pesan di WhatsApp mengirim pesan apa kabar, misalnya. Dari sini, ke sini, dia mengirim kalimat apa kabar. Pada saat pesan dikirimkan, maka pesan tersebut akan dienkripsi secara otomatis menjadi 9xB8OFFAH. Jadi ini nih adalah apa kabar. Kode tersebut sangat tidak akan dimengerti oleh pihak ketiga yang menyadapnya. Tetapi sesampainya pesan ke penerima, maka secara otomatis kode yang ini akan kembali dekripsikan menjadi pesan semula apa kabar. Dengan menggunakan teknik enkripsi end-to-end, maka segi privasi pengguna aplikasi WhatsApp lebih terjamin. Jadi kalau untuk pesan enkripsi WhatsApp lebih terjamin ya, karena sudah terbukti nih dari apa kabar dia bisa mengubah ke bentuk enkripsi seperti sebuah huruf dan angkanya secara acak. Nah, mungkin sekian untuk pembahasan UTS mengenai pemesanan data terdistribusi. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.